Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang written expression question di skill 20. Di skill sebelumnya kita sudah belajar dari skill 1 sampai 19 tentang structure. Loh, bedanya apa dengan written expression? Kalau structure kita kemarin melihat pilihannya adalah A, B, C, D, kita mencari jawaban atau struktur yang benar dalam sebuah kalimat. Kemudian written expression mulai skill 20 sampai 60 itu kebalikannya. Kita mencari structure yang salah. Oke. Di sini paragraf ini menceritakan kurang lebih seperti itu. Yang pertama kita harus melihat A, B, C, D seperti ini, langsung ke kata-kata seperti ini, kemudian dicari mana struktur yang salah. Oke, nerve benar, actually benar, many nerve fibers ini yang salah. Harusnya fibers bukan fiber. Oke, maka kita pilih yang C ini. Oke, kemudian di sini example 2, Venus emits very intense radio waves of thermal origin. Maka Venus emits benar, very intense radio waves benar ya. Kemudian yang salah adalah thermal origin. Ini seperti kata misalnya murid yang rajin, diligent student. Oke, bukan diligently student. Maka ini harusnya adalah thermal origin, bukan thermally origin. Karena origin adalah noun ya, modifiernya itu harus adjective. Nah, ini adalah adverb. Bentuk adjective dari thermally adalah thermal. Oke. Kalau ini adalah adverb, jadi yang memodifier atau menjelaskan tentang noun itu adalah sini harus adjective. Oke, ini namanya noun phrase ya. Thermal origin adalah noun phrase yang menjadi objek preposisi of. Kalau dari of kita melihatnya, maka namanya adalah frasa preposisi. Oke, terkait frasa nanti coba cari video saya yang terkait frasa ya. Kemudian di sini procedure of the written expression question itu cuma ada dua. Yang pertama adalah first ya, look at the underlined words or groups of words. Oke. Berarti kita melihat kata-kata yang di garis bawah itu, atau ya kurang lebih kanan kirinya itu dilihat untuk analisis. Dan you won't see if you want can spot which of four answer choices is not correct. Jadi kita mencari ya structure yang salah ya, struktur yang tidak tepat itu yang kita pilih. Kemudian yang kedua, if you have been unable to find the error by looking only at the four underlined expression, then read the complete sentence. Jadi kalau lihat 4 yang di garis bawah itu belum nemu jawabannya, maka baca kalimat secara utuh dan pahami dan mana struktur yang salah. Jadi seperti itu, cuma 2 ya strateginya. Nanti kita lihat ke skill 20. Oke. Sini kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke problems with subject verb agreement. Oke. Ini sebenarnya gampang ya, ini nggak usah saya baca, ini cuma ini the boy walks to school atau the boys walk to school. The boy maka he, maka pakainya verb s walks ya, udah benar. Maka ini namanya subject verb agreement. Kemudian the boys katakannya they, maka walk atau verb 1 bukan verb s. Jadi seperti itu. Jadi sangat simple ya, sangat simple di sini. Kemudian kita ke skill 20, make verb agree after prepositional phrases. Jadi kita langsung ke contoh ya. The key to the doors are in the drawer ya. The keys to the door is in the drawer. The key adalah singular, maka ini harus is ya. Seperti itu. Kemudian the keys ya, subjeknya the keys plural, maka ini adalah are bukan is. Jadi seperti itu. Jadi ini salah ya kalau seperti ini. To the doors sebenarnya sebagai pengecoh, ini adalah frasa preposisi. The doors adalah noun phrase sebagai objek dari preposisi to. Ini namanya preposisi phrase di sini ya. To the door ini pengecoh saja. Tapi yang kita acu untuk menentukan verbnya adalah subjek key ya, atau the keys. Kalau yang bawah ini the keys are, key is, seperti itu. Di sini following chart online-nya itu seperti ini, subject verb agreement with prepositional phrase, subject prepositional phrase verb di sini ya. Di sini keterangannya ketika ada frasa preposisi itu di antara subjek dan verb, maka pastikan ya verbnya itu sesuai dengan subjeknya. Kalau tunggal-tunggal, jamak-jamak. Itu skill 20. Kita langsung skill 21. Make verbs agree after expression of quantity. Di sini
all of the book was interesting. Oke, all of the books were interesting. Kemudian all of the information was interesting. Oke, di sini adalah ada expression of quantity all di sini semuanya. Nah, yang dipakai bukan all-nya tapi setelah all ini of the book ya, berarti booknya tunggal maka was, ini books jamak maka were, kemudian information tunggal maka was, atau ini adalah uncountable noun ya. Jadi seperti itu, yang dipakai adalah setelahnya atau preposisi setelah dari all ini, setelah expression of quantity. Kita lihat rumusnya. Ada keterangan all, most, some, half. Oke, when expression of quantity is the subject, ya, ini adalah subjek, maka verbnya itu sesuaikan dengan objeknya. Objek dari ini, misal tadi kita melihat all of the book was ya, bukan were ya. Jadi seperti itu. Patokannya bukan all-nya tapi di setelah ini ya. Di sini dibahasakan sebagai objek dari preposisi. All apa misalkan. Seperti itu. Oke, skill 22, make inverted verbs agree. Oke, we have seen that sometimes in English the subject comes after the verb. This can occur after question word ya. Skill 15 ya. Misalkan question word. Skill 16 place expression. 17 tentang negatif di sini ya. Kemudian omitted conditional skill 18. Kemudian some comparison more than seperti itu. Skill 19. When the subject and the verb are inverted ya, ketika subjek dan verbnya dibalik, pola inversi ya, mungkin akan sulit untuk menganalisanya ya, tapi ya nggak masalah karena harus disesuaikan. Misalkan di sini behind the house was bicycle I wanted. Oke, behind the house were the bicycle I wanted. Oke, ini harus jeli mana subjeknya, mana place expressionnya. Kalau teman-teman sudah belajar place expression di skill sebelumnya, itu behind itu adalah preposisi phrase. Terlebih teman-teman juga menguasai skill 2 tentang preposisi ya. Ini akan sangat membantu di materi-materi selanjutnya. Jadi subjeknya adalah bukan the house ya, karena ini adalah frase preposisi. Saya sampaikan di skill 2, frase preposisi itu tidak bisa menjadi subjek selamanya. Oke, maka kalau behind the house itu tidak bisa menjadi subjek. Makanya patokannya adalah bukan houses atau bukan house di sini, tapi bicycle. Oke. Nah, ketika place expression seperti ini taruh di awal kalimat, maka polanya menjadi inversi ya. Di skill 15 sampai 19 kita membahas pola inversi ada 5 sebabnya. Oke, makanya yang benar bicycle ya. Misalkan ini kita melihat adalah jamak, maka di sini harusnya were, kemudian di sini tunggal, maka di sini was. Yang benar seperti itu. Ini pola yang salah ya. Benarnya ini were karena bicycles banyak, kemudian tunggal bicycle, makanya was. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini harus dipahami lebih jeli lagi. Oke. Di sini kita melihat ada subject verb agreement after inverted verbs. Ini skill 15, 16, 17, 18, 19 ya. Question negative plus condition now if comparison. After question word atau negative expression plus expression atau condition without if and comparison, the verb agrees with the subject ya, which may be after the verb ya. Mungkin juga polanya adalah verbnya dulu baru subjek, tapi verbnya harus tetap disesuaikan dengan subjeknya seperti itu. Oke, kemudian skill 23, make verbs agree after certain words. Oke, di sini everybody are going itu salah karena subject verb agreement after certain word di sini ya. These words or expression are grammatically singular. Oke, jadi ini adalah anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything sampai seterusnya itu dihukumi adalah tunggal ya. Makanya everybody is going to the theater. Oke, jadi seperti itu. Kurang lebih semacam itu. Di video selanjutnya kita akan tentang parallel structure di written expression. Jadi skill 20 sampai 23 kurang lebih seperti itu. Silakan dikerjakan exercise-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.